Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlawi di channel yang insya Allah keren ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan berita terkait Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini sangat menghebohkan ya, mengingat minggu ini ada lagi kader senior atau pentolan dari PSI yang mengundurkan diri. Padahal baru beberapa hari yang lalu salah seorang pentolannya juga yaitu Michael Senipar juga menyatakan cabut dari PSI karena merasa sudah bosan dengan politik polarisasi. Itu alasan yang beliau sampaikan. Menarik untuk kita simak, untuk kita analisis bersama kira-kira mengapa Rian Ernest ini keluar dari PSI dan kira-kira setelah keluar dari PSI dia akan bergabung kemana. Ya. Saya kutip dari okezone.com dengan judul Rian Ernest keluar, pentolan partai yang cabut dari PSI semakin banyak. Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia menghadapi tantangan jelang pemilu 2024. Hal ini disebabkan beberapa pentolan partai memilih cabut dari partai yang sekarang dipimpin Haji Giring Ganesa Jumario tersebut. Misalnya, ex-ketua DPP PSI yang juga jubir andalan partai Samar Amani dan Michael Victor Senipar yang tak lain adalah mantan ketua PSI DKI Jakarta. Sebelumnya Sanu Tanuwijaya yang menjabat Sekretaris Dewan Pembina PSI memilih mundur dari partai itu. Saat ini ada lagi pentolan PSI menyatakan mundur dari kepengurusan partai. Dia adalah Rian Ernest Tanujaya. Rian Ernest mundur dari posisinya sebagai Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI. Melalui tayangan video di media sosial miliknya, Kamis 15 Desember 2022, dia mengungkapkan kepastian mundur dari partainya. Para saudara dan sahabat, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, kritik maupun saran yang diberikan kepada saya selama perjalanan politik saya selama 4 tahun ke belakang, ujar Rian Ernest. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus PSI yang disebutnya telah menjadi rumah yang begitu hangat dan nyaman bagi dirinya selama 4 tahun ini. Namun kini saatnya saya mengambil keputusan yang berat tapi perlu saya lakukan. Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Meski berat, saya meyakini ini keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depannya, ungkap Rian. Dirinya juga menyampaikan terima kasih juga kepada para petinggi PSI seperti Bro Jeffrey Giovanni, Bro Giring, Sis Dea, Bro Raja Juli Antoni, dan Sis Grace Natali. Rian belum menyebutkan secara pasti apa alasannya mundur dari partai, termasuk apakah nantinya bergabung ke partai lain untuk melanjutkan karir politiknya. Namun mundurnya Rian ini diketahui menambah daftar panjang pentolan partai PSI yang mundur menjelang pemilu 2024. Pada pengumuman resmi KPU 14 Desember kemarin, PSI resmi terdaftar sebagai peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 15. Juru bicara PSI Sigit Widodo ikut menanggapi soal mundurnya Rian Ernest dari PSI. Sigit mengaku tidak tahu alasan Rian mundur dari partai. Ia hanya memastikan bahwa mundurnya Rian tak mempengaruhi perjuangan partainya ke depan. Sejarah akan membuktikan mereka yang pindah akan berlabuh ke partai apa, apakah partai yang bekerja sama dengan mantan koruptor di jajaran pengurus dan calon anggota legislatifnya. Apakah partai mereka akan mendukung orang yang meraih kekuasaan dengan mengandalkan politik identitas? Semoga tidak. Waktu yang akan menjawab, ucap Sigit saat dikonfirmasi MNC Portal, Kamis 15 Desember 2022.
Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, sekali ini adalah berita besar bagi pendukung Anies Baswedan. Mengapa? Karena kita ketahui bersama bahwa PSI ini merupakan partai haternya Anies Baswedan, merupakan musuh bebuyutan dari Anies Baswedan. Tidak ada yang baik, tidak ada sesuatu yang baik yang dimiliki Anies Baswedan oleh bagi PSI. Ini terkait dengan kebijakan politiknya. Tentu berita yang menghebohkannya adalah menimbulkan tanda tanya besar bagi PSI. Ada apa dengan PSI? Mengingat pada saat ini para partai yang sedang berkonsolidasi dengan semua pimpinan daerahnya, ya semua DPD atau DPC atau apalah istilahnya, guna menghadapi pemilu 2024. Kan tapi yang terjadi di PSI adalah justru anggota-anggota seniornya, ya pantolan-pantolannya yang selama ini kita ketahui sangat vokal menyuarakan suara-suara partainya di hadapan publik, itu justru mengundurkan diri. Sudah berarti sebelumnya ada 4, ada Samara Amani, ada Michael Sanipar, ada Suni Tanuwijaya, terus saya lupa satu terakhir yang sekarang adalah Rian Ernest. Tentu sekali lagi ini adalah masalah besar bagi PSI kalau tidak segera berbenah, ya. Kalau tidak segera berbenah, maka partai ini akan bubar dengan sendirinya karena ditinggal oleh para pentolannya. Karena PSI sendiri pada saat ini dipimpin oleh salah seorang figur yang secara politik itu tidak memiliki bargaining position yang kuat boleh dibilang untuk mengkonsolidasikan anggota-anggotanya, disebabkan karena dia tidak memiliki track record sebagai aktivis kampus misalnya atau aktivis partai politik, kan tidak, dia hanya seorang mantan grup band, yaitu grup band Niji. Bahkan ketika menyebut nama Haji Giring Ganesha Jumario, pikiran kita langsung menuju pada band Niji yang pernah dia pimpin selama beberapa tahun di beberapa waktu yang lalu. Namun perlu yang kita underline dalam pernyataan Ernest Prakasa adalah mengapa dia mengundurkan diri dari PSI. Salah satu alasannya adalah ingin berpolitik, ingin mengajarkan cara berpolitik yang baik, ingin belajar cara berpolitik yang baik. Mohon maaf, dia mengatakan Indonesia perlu alasannya adalah Indonesia perlu cara berpolitik yang lebih baik. Itu alasannya, salah satu pernyataan atau statement yang diungkapkan oleh Rian Ernest ketika dalam video yang diupload di media sosialnya. Itu artinya selama dia berada di PSI, kalau boleh kita menganalisis bahwa ada cara yang kurang baik, dalam menjalankan politiknya di PSI itu sendiri. Kurang lebih pernyataan ini tidak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Michael Sanipar, bahwa mengapa dia keluar dari PSI karena dia bosan dengan politik polarisasi, dengan politik pecah belah, ya, yang hanya menarget satu orang saja, bahkan ingin memperkeruh suasana, bukan malah menjadi jembatan bagi keterpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena seperti itu alasan dari Ernest Prakasa. Di samping itu, saya pikir partai ini boleh dibilang tidak memiliki, masa depannya tidak terlalu cerah, ya. Masa depannya tidak terlalu cerah mengingat beberapa kali mengikuti kontestasi pemilu, ya, dalam beberapa kesempatan itu tidak pernah lolos sampai ke Senayan, tidak pernah lolos parliamentary threshold, tidak pernah lolos sampai ke Senayan. Itu artinya kalau suatu partai tidak lolos ke Senayan, peran serta peran atau pengabdian yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara itu boleh dibilang tidak ada, ya. Boleh dibilang tidak ada. Tidak seperti partai-partai yang lolos parlemen
ya, yang tidak seperti partai-partai yang lolos ke parlemen. Maka dari itu untuk memajukan karir politik seseorang, maka diperlukan partai politik yang mapan, partai politik yang sudah dewasa, sehingga ketika berkarir di sana maka masa depannya jelas, masa depannya pun terang. Begitu juga saya pikir dengan politisi muda, apabila ingin berkarir di dunia politik, saya sarankan untuk tidak berpolitik di partai yang baru dibentuk, terus tidak memiliki figur yang kuat dalam partai tersebut. Sebagai contoh misalnya ketika Demokrat berdiri, meskipun Demokrat partai baru di tahun 2004, kan tapi dia meskipun tidak memenangkan kontestasi pemilu pada saat itu, akan tapi kader dari Partai Demokrat mampu menjadi presiden pada saat itu, ya, yaitu Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa Demokrat bisa besar? Ya karena figur dari Pak SBY itu sendiri. Mengapa PDIP besar? Ya karena figur Ibu Mega itu sendiri. Kondisi ini tidak dimiliki oleh PSI. Siapa kader yang kuat yang dimiliki oleh PSI saat ini yang mampu mengorganisasi PSI itu sendiri menjadi organisasi yang kuat, matang, dan itu kan tidak ada. Tidak ada tokoh yang selepel dengan Ibu Mega misalnya, atau tidak ada tokoh yang selepel dengan SBY, atau tokoh yang selepel dengan Erlangga Hartarto misalnya, satu ketua umum Demokrat, atau seperti Muhaimin di Partai Kebangkitan Bangsa. Maka saya sarankan bagi para pemuda yang ingin berkarir di dunia politik, hendaknya memilih partai yang sudah mapan, yang ukuran mapannya itu adalah lolos parliamentary threshold. Tidak seperti PSI yang sudah beberapa kali ikut kontestasi, akan tapi belum juga mampu meloloskan partainya ke Senayan. Tentu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, setelah Ernest keluar dari Partai Solidaritas Indonesia, kira-kira partai mana yang menjadi pelabuhan berikutnya? Muncul beredar kabar di media sosial atau di koran-koran di media online, disebutkan bahwa ada kemungkinan Ernest akan bergabung dengan Partai Perindo, besutan dari Haritanu Sudibyo. Nah, seperti Haritanu Sudibyo yang ada di Partai Perindo, meskipun Perindo adalah partai baru, akan tapi dia mampu bertahan karena memiliki figur yang kuat seperti Haritanu Sudibyo. Bahkan Partai Perindo merupakan partai non parlemen yang memiliki dengan elektabilitas tertinggi pada saat ini. Paling tidak ada dua tokoh figur yang kuat di dalam Partai Perindo itu sendiri. Yang pertama adalah Haritanu Sudibyo selaku pemilik dan pendiri. Yang kedua adalah PLT dari pelaksana tugas harian Partai Perindo itu sendiri, yaitu Dr. Tuan Guru Bajang Ki Haji Zainul Majdi MA. Seorang tokoh muda yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, pernah menjabat gubernur selama 2 periode, yaitu periode 2008-2013 dan 2013-2018. Artinya beliau memimpin NTB selama 10 tahun atau 2 periode. Artinya dengan pengalaman tersebut beliau memiliki track record yang sangat mumpuni di dunia perpolitikan nasional. Seperti Nasdem juga. Nasdem adalah partai baru, ya, partai baru, akan tapi memiliki figur yang kuat seperti Surya Paloh pada saat ini. Nah, sekali lagi kalau siapapun yang ingin terjun, terutama tokoh muda atau tokoh milenial yang ingin terjun ke dunia politik, hendaknya memilih partai politik yang sudah mapan, yang sudah yang track recordnya sudah tidak bisa diperhitungkan dalam perjalanan bangsa ini, sehingga ketika tentunya berkarir di partai politik yang besar,
itu akan berbeda pengalamannya, akan berbeda ilmu-ilmu politik yang didapat, ketimbang hanya berkutat pada partai yang tidak lolos ke parlemen, yang paling hanya bisa berperan pada tingkat kabupaten dan provinsi saja. Maka dari itu PSI harus berbenah diri dengan bergugurannya tokoh-tokoh seniornya, tokoh-tokoh seniornya, sehingga mampu meloloskan partainya menuju Senayan di tahun 2024. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi di PSI. Semoga badai ini cepat dilalui dan segera merubah cara berpolitiknya, agar tidak hanya menyerang satu tokoh saja, padahal yang memiliki kekurangan atau kesalahan di Indonesia di Republik ini adalah tidak hanya Anies Baswedan saja, tidak hanya tokoh tertentu saja, tapi tokoh-tokoh yang lain juga perlu dikritisi sehingga terlihat objektif sebagai sebuah partai. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajal Pahlawi. Undur diri, pamit.